Puji Tuhan, bagi jemaat yang hadir dalam ibadah PA hari Sabtu kemarin malam, kita sudah sempat membahas teks Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk pada akhirnya mati dengan cara yang hina di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa yang dengan penuh kerelaan oleh kehendaknya sendiri Yesus lakukan, oleh jalan itu kita manusia yang mau percaya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperoleh karunia kehidupan kekal. Nah, saya katakan tadi malam bahwa pemahaman tentang keilahian Yesus, pengenalan kita akan Allah, itu yang akan membuat kita mampu menangkap pengorbanan apa yang Yesus lakukan ketika Dia mengosongkan diri, ketika Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita akan mampu memahami pengorbanan Yesus yang luar biasa ini dalam kekekalannya kalau kita mengenal Allah, siapa dan bagaimana Allah itu. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa menghargai karya salib Kristus selain kita mengenal apa dan bagaimana siapa Allah itu. Karena di sanalah posisi Yesus. Dia adalah Allah. Dia sederajat, Dia setara dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi dengan kerelaannya, termotivasi oleh kasih-Nya yang luar biasa, kasih Allah yang luar biasa, Dia mau melakukan semuanya ini. Nah, kalau kita berbicara evangelikal atau injili, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa ini core atau inti, esensi dari evangelikal atau injili. Ketika kita menjalankan kehidupan kita, kehidupan yang saleh di hadapan Allah, ketika kita berkumpul dalam ruang ibadah seperti hari ini, di seluruh dunia setiap hari Minggu umat Tuhan berkumpul, ketika kita beribadah seperti ini, ketika kita menaikkan penyembahan kita, pemahaman akan pengorbanan Yesus di atas salib itu yang menggerakkan kita. Ketika Alkitab berkali-kali mengatakan takut akan Allah, takut akan Tuhan, esensi yang menggerakkan, yang memunculkan rasa takut akan Allah yang ilahi dalam hidup kita adalah pemahaman kita tentang Allah, pengenalan kita akan Allah yang membuat kita mampu memahami pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi ini esensi dari evangelikal atau injili ya. Tadi malam kita sudah membahas. Nah, pagi hari ini kita akan membahas lebih mendalam lagi ayat per ayat dari teks Alkitab dalam Filipi pasal 2 ini sebagai bekal untuk minggu depan kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat ibadah perjamuan kudus. Mari kita pusatkan hati dan pikiran kita dan dengan motivasi ingin lebih mengenal lagi pribadi Allah yang kita sembah, kita akan bahas kembali teks Alkitab ini. Saya akan bacakan ulang Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ya. Jemaat silakan buka kitab masing-masing dan perhatikan sementara saya membacakan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan, mulai ayat yang ke-5 Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya katakan tadi malam bahwa pada akhirnya semua umat manusia, semua yang hidup akan dibawa kepada kesadaran akan realitas bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Yesus adalah Tuhan. Dan ketika Yesus adalah Tuhan dinyatakan, maka ini yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Tidak ada cara lain untuk memuliakan nama Allah Bapa kecuali dengan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah yang mengangkat dia menjadi Tuhan dan Mesias. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, khotbah dari Rasul Petrus, di mana dengan satu kali khotbah 3.000 orang dimenangkan. Petrus menegaskan bahwa yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Mesias adalah Bapa sendiri. Tadi kita baca di ayat di teks Alkitab Filipi tadi bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama. Jadi Yesus tinggi karena dia adalah Allah. Memang posisinya sudah tinggi, maha tinggi di sana bersama-sama dengan Allah. Maka ketika dikatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan meninggikan dia, bukan karena kita meninggikan dia kemudian Yesus menjadi tinggi, tidak. Yesus sudah maha tinggi, itu adalah realitas. Maka ketika kita berkata kami meninggikan Engkau Tuhan, maka kita sedang mengakui realitas. Sebaliknya, kalau kita tidak menganggap kemahatinggian Yesus Kristus, ketuhanan Yesus Kristus, kita sedang menyangkal realitas. Kita sedang hidup dalam khayalan. Kita sedang hidup dalam ilusi. Ya. Tidak mau mengakui apa yang menjadi realitas. Nah, pada akhirnya kita akan sampai pada realitas ini. Kalau kita menyangkal dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan menyadari ketuhanan Yesus, kemahatinggian Yesus, kemutlakan kedaulatan Yesus sebagai Tuhan saat kita ada di hadapan tahta putih Allah. Ketika kita dihakimi untuk dilempar ke dalam lautan api neraka. Dan kalau kesadaran kita akan ketuhanan Yesus, kemahatinggian Yesus, kedaulatan mutlak Yesus, pada saat itu, pada saat kita dihadapkan kepada tahta putih Allah, itu semua sudah terlambat. Ya. Kita menantikan, kita menuju kepada penghukuman kekal, binasa kekal di dalam neraka. Oleh karena itu tadi malam saya tegaskan bahwa ketika kita mengakui dalam kehidupan sekarang inilah kita menjadi orang-orang percaya. Kita mendapatkan status dibenarkan di hadapan Allah. Karya salib Kristus memupuskan perseteruan kita dengan Allah Bapa dan memperdamaikan kita dengan sumber damai sejahtera, yaitu Allah Bapa. Sementara masa depan kita dalam kekekalan dijamin akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Di mana Yesus ada, di sana kita ada. Ini evangelikal ya, ini injili. Sekarang gereja-gereja akhir zaman mengaku injili, mengaku evangelikal, tetapi tidak memegang doktrin Alkitabiah ini. Menyelewengkan dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar kehidupan seorang Kristen. Kalau saya tanya kepada banyak orang, apa sih inti kekristenan? Banyak orang tahu, harus memberikan jawaban apa. Kekristenan adalah perubahan. Benar, kekristenan adalah perubahan. Dari satu pribadi kita yang berseteru dengan Allah, yang memusuhi Allah, yang membenci terang, membenci kebenaran, tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diubahkan oleh karya Allah, 100% karya Allah yang berdaulat, lewat yang namanya
kelahiran kembali, diubahkan. Allah memberikan kepada kita roh yang baru, hati yang baru, yang memampukan kita untuk menangkap, melihat, menyadari realitas bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah yang meninggikan dia, Allah yang memberikan kepadanya nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa, yang oleh nama itu kita menjalani kehidupan kita, kita setia dalam Injil yang menyelamatkan kita. Kita hidup berpadanan dengan berita Injil yang telah menyelamatkan kita. Bahkan lebih dari itu, kita setia memberitakan Injil kepada mereka yang belum selamat. Kita setia memberikan pengajaran firman kepada umat Tuhan yang kumpul dalam ruang-ruang ibadah seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Mari kita bahas ayat ini, ayat per ayat, untuk semakin kita dibukakan oleh realitas luar biasa tentang Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita mulai dari ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Allah, jemaat yang dibentuk, didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita ingat Matius pasal 16 ayat yang ke-18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku. Dan Yesus berjanji, gereja yang sejati, gereja yang benar-benar gereja Kristus ada dalam kondisi apa? Kuasa, ya, berkuasa luar biasa. Maut tidak bisa menguasai. Luar biasa, bukan? Nah, dalam kehidupan sebagai satu tubuh Kristus, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dalam kehidupan kita bersama, Allah memerintahkan untuk kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau gereja akhir zaman mengajarkan umat Kristen untuk mematikan pikiran, mematikan nalar, lalu katanya pakai perasaan. Tapi perintah firman Tuhan dalam Alkitab sama sekali tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kita mematikan pikiran, bahwa iman itu mematikan pikiran. Tidak ya. Ayat ini mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Yesus ke dalam pikiran kita. Menaruh perasaan Yesus ke dalam perasaan kita. Itu yang kita perintahkan. Nah, kita sudah berkali-kali membahas apa artinya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah sudah mewahyukan keberadaannya. Allah sudah mewahyukan atribut-atributnya, sifat-sifatnya, perbuatan tangannya yang luar biasa dalam Alkitab yang kita miliki. Allah sudah mewahyukan itu. Dan ketika firman Allah lewat firman-Nya memerintahkan untuk kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus ke dalam pikiran dan perasaan kita, karena pikiran dan perasaan Yesus sudah diwahyukan dalam Alkitab, maka yang kita lakukan adalah supaya pikiran dan perasaan kita diisi, dipenuhi, dilimpahi oleh pikiran dan perasaan Kristus. Satu-satunya cara adalah menggali kebenaran firman, meneliti hukum-hukum yang sempurna, yang memerdekakan. Dan itu hanya bisa terrealisasikan, diwujudkan lewat pengajaran firman yang sistematis. Tidak ada cara lain. Ya. Jangan terhanyut oleh pengaruh mistisisme bahwa kita bisa mengenal Allah, kita bisa dekat dengan Allah hanya dengan menyembah Dia, berdoa, nangis-nangis, lalu sikiara baba. Dengan melakukan itu kita dibawa kepada pengenalan Allah yang lebih. Tidak. Sekali lagi Alkitab yang kita miliki adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Satu-satunya sumber informasi untuk kita mengenal Allah kita. Makanya perintah Yesus dalam amanat agung, ajarlah mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita. Dengan pengajaran, tidak ada jalan lain. Mistisisme mencoba menawarkan kepada kita cara mudah, cara instan, potong jalan, seolah-olah dengan melakukan apa yang mereka ajarkan
kita dibawa kepada kehidupan yang lebih mengenal dengan Allah kita. Tidak ya. Sekali lagi pengajaran firman satu-satunya cara. Untuk itu saya tidak lelah-lelahnya menyerukan ini kepada gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Saya menyerukan ini kepada setiap hamba Tuhan, pendeta yang saya temui. Ayo mulai pengajaran firman yang sistematis. Bisa dilakukan. Kuncinya cuma taat. Jangan mengandalkan kepintaran kita, hebatnya kita, gelar-gelar akademis kita. Walaupun itu tidak salah ya. Saya tidak sedang bermaksud menyepelekan, menafikan, merendahkan gelar-gelar akademis yang diraih dengan menempuh pendidikan formal. Kuncinya adalah taat. Ketika firman Tuhan katakan, ajarlah, lakukan pengajaran firman, lakukan saja. Tentu saja itu diawali dan dibarengi dengan kemauan kita untuk belajar. Berusaha untuk menampilkan diri kita di hadapan Allah berkenan, layak sebagai seorang hamba. Tidak usah malu. Berusaha dengan cara apa? Belajar dengan giat. Belajar. Perlengkapi diri kita dengan pengetahuan firman. Kemudian mulai mengajar. Yang diperlukan adalah pertobatan. Kalau saya bertemu dengan banyak pendeta, lalu saya selalu ya, setiap saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, kalau ada kesempatan selalu saya sampaikan, sudah ada ibadah PA belum? Khotbah hari Minggu, ibadah raya, sudah mulai sistematis belum? Sudah terencana? Ayo mulai hari ini, jangan tunda-tunda. Waktu berjalan begitu cepat. Roh Kudus tidak bisa bekerja, menumbuhkan gereja, membangun gereja tanpa firman. Kalau gereja-gereja akhir zaman mencoba menceraikan Roh Kudus dari kebenaran firman yang ada dalam Alkitab, jangan mau ditipu. Karena Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa di dalam nama Yesus sebagai roh kebenaran. Yohanes pasal 14, 15, 16. Roh kebenaran. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran ilahi. Membuat kita mengenal pribadi Allah kita. Sehingga dengan mengenal pribadi Allah kita, kita semakin mampu memahami karya salib Kristus. Jangan jadikan perayaan Natal, perayaan Paskah yang kita lakukan setiap tahun sekedar formalitas, rutinitas. Ingat loh. Melakukan segala sesuatu tanpa pemahaman yang benar, tanpa pengertian yang benar, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab, dosa. Kesadaran ini yang ingin saya terus tanamkan ke dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tidak ada yang netral dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak berpihak kepada Kristus, maka kita adalah seteru Kristus, melawan Kristus. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, termasuk perayaan Natal, perayaan Paskah, tanpa pemahaman yang benar, sekedar nyari celebration saja, fellowship mereka bilang, bersama dengan jemaat lain. Tapi kalau itu dilakukan tanpa pengertian yang benar, itu adalah bagian dari tingkah laku orang-orang yang belum memiliki keselamatan. Roma pasal 10, kita sudah bahas. Dosa. Tidak ada netral. Ketika kita lakukan segala sesuatu tanpa pengertian yang benar, di luar pengenalan akan Allah, di luar kasih kita kepada Allah, dosa. Gereja akhir zaman karena menjauhi dan menghindari pengajaran firman, pendisiplinan, khotbah-khotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa, maka kemudian menjadikan orang-orang Kristen yang mati rasa secara rohani. Tidak lagi paham bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa. Luar biasa. Saya mengundang kita kepada pertobatan. Mari sama-sama. Saya tidak lebih baik dari jemaat yang duduk di hadapan saya saat ini. Saya tidak lebih hebat dari jemaat yang ada, dari orang-orang Kristen lain, dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lain, dari gembala yang lain. Saya tidak lebih hebat. Kita sama-sama sedang berjuang mencapai garis akhir, mempertahankan iman yang benar.
Kita sudah bahas definisi percaya yang benar. Kita sedang dalam perjalanan itu bersama-sama. Maka ketika berdiri di mimbar, saya tidak pernah memakai kata-kata kamu, enggak. Saya selalu memakai ungkapan mari bersama-sama bertumbuh. Pertumbuhan terjadi. Jadi gitu. Ini loh yang menjadi kehendak Allah. Apa yang ada dalam pikiran Yesus menjadi pikiran kita. Apa yang ada dalam hati Yesus menjadi isi hati kita. Baik sebagai jemaat biasa ketika melakukan kehidupan sehari-hari, pikiran Yesus, perasaan Yesus, pikiran Yesus, perasaan Yesus. Terlebih lagi, pemimpin-pemimpin rohani, pikiran Yesus, perasaan Yesus. Kristus adalah contoh utama dalam hal kerendahan hati dan kerelaan perendahan diri tanpa pamrih. Ini yang ingin disampaikan dalam teks Filipi pasal 2. Ayat 5-11 ya, yang sedang kita bahas. Satu-satunya contoh utama, yang terhebat, yang sempurna ketika berbicara kerendahan hati dan kerelaan merendahkan diri tanpa pamrih. Tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan lahiriah yang dikejar. Karena visinya sudah diubahkan, tidak mengejar dunia ini tapi kekekalan. Yang dunia ini talenta. Allah bisa beri 1, Allah bisa beri 2, Allah bisa beri 5, tergantung kerelaan Allah. Tapi yang visinya kekekalan, dia diberi talenta 1, 2, 5, dia pakai untuk kerajaan Allah. Itu yang penting. Tuhan izinkan terjadi terobosan ekonomi dalam kehidupan kita, talenta. Mungkin lebih dari orang lain, berarti talenta saya 2, atau bahkan mungkin 5. Pakai untuk kerajaan Allah. Visinya lain, hati dan rohnya lain. Maka ketika saya berhadapan dengan jemaat yang ketika saya memberitakan firman atau mengajar firman menekankan tentang visi kekekalan, kan seperti biasa selalu ada jemaat yang menampilkan sikap keberatan. Kita masih hidup di dunia, mereka bilang. Betul, kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih bekerja banting tulang. Betul, semua seperti itu. Tetapi kita melakukan itu semua. Visi utama kita dalam kehidupan ini adalah mengejar kekekalan. Artinya jangan sampai yang lahiriah ini justru menyelewengkan langkah kita dari mengejar yang namanya kekekalan. Itu loh ketika dikatakan di dalam hati kita itu tidak bisa ada dua tuan, Yesus dan Mamon. Ketika kita mulai menyetarakan saja posisi Yesus dengan hal-hal lahiriah, uang, money, dosa. Pasti kita akan lebih pro kepada yang lahiriah kalau kita sudah mulai. Makanya Alkitab dengan pesan-pesan pertobatan dan pengampunan dosa terus berusaha menyadarkan kita, termotivasi oleh kasih Allah. Untuk kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam segala hal yang kita lakukan, sementara kita hidup di dunia ini, dalam daging ini, jangan sampai hal-hal itu menyelewengkan perjalanan kita yang menuju kepada kekekalan. Itu loh maksudnya. Bukan anti yang duniawi. Kita tidak bisa menyangka selama masih hidup di dunia ini kita memerlukan semua itu. Tapi kita menjamin Allah Bapa tahu apa yang kita perlukan. Matius pasal yang ke-6. Maka kejar kerajaan Allah dan Allah akan menjamin yang kita perlukan. Tapi kalau yang perlu ini sudah kita ubah menjadi keinginan, ingat Yakobus memperingatkan, oleh keinginan itulah kita dipikat dan diseret kepada dosa dan kemudian kebinasaan. Jadi itu ya. Nah, Kristus adalah contoh utama dalam hal kerendahan hati dan kerelaan merendahkan diri di hadapan Allah tanpa pamrih. Sungguh-sungguh murni termotivasi oleh kasih ya. Coba kita baca Matius pasal 11 ayat 29. Yesus katakan seperti ini kepada murid-muridnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus katakan seperti itu. Ketika berbicara kelemah lembutan, kerendahan hati, tidak ada teladan, contoh, pola yang lebih baik daripada Yesus sendiri. Dan bagi saya, ketika saya menyadari siapa Yesus sebagai Tuhan, ketika saya bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, saya tidak bisa bersikap lain selain mengagumi Yesus saya, mengagumi Allah saya. Kenapa? Karena Allah yang saya miliki, Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus Kristus, bukan satu Allah yang duduk dalam singgasananya di surga, lalu tunjuk-tunjuk tangan memerintahkan ini, memerintahkan itu kepada umatnya. Sementara dia enak-enakan duduk di tahtanya sana. Tidak. Apa yang Yesus perintahkan dalam kehidupan kita, dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia sudah merintis jalan penderitaan itu, jalan penyangkalan diri itu di hadapan kita. Kita hanya perlu mengikuti jejak langkahnya. Sementara kuasanya pun dia berikan untuk kita mampu mengikuti jejak itu. Ini loh kekristenan, perubahan. Tahu secara lahiriah, secara duniawi, mengikuti jejak langkah Kristus sakit. Makanya disebut penyangkalan diri. Tapi itu sudah Yesus lakukan. Kalau Yesus mengajarkan tampar pipi, kasih pipi yang lain, Yesus sudah mengalaminya sendiri. Luar biasa Allah kita. Makanya dalam Matius pasal 11 ayat 29 Yesus katakan, pikul aku. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa kekristenan itu identik dengan cook. Pasang. Lembu atau sapi yang sedang membajak sawah, pasangi cook. Berbahagialah orang yang menderita karena aku, dianiaya karena aku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus di dalam aku. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salibnya, mengikut aku. Pikul kuk. Dan belajarnya kepada Yesus, lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut taat saja. Apa yang diperintahkan Bapa taat saja. Walaupun untuk itu Yesus harus mengosongkan dirinya, menganggap kesetaraan dengan Allah yang merupakan miliknya, yang tidak ada siapapun bisa merebut darinya, tapi dengan kerelaan dilepaskan, dia mengosongkan diri supaya dia bisa mempraktekkan lemah lembut dan rendah hati dan meneladankannya kepada kita umat-umat yang mengasihi dia. Allah saja bisa loh. Dalam posisi maha tinggi setinggi itu, Yesus bisa melakukan itu. Pertanyaannya, apa yang menghalangi kita melakukan itu? Jangan-jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang begitu sulit memiliki kelemah lembutan, taat kepada firman, rendah hati. Padahal inilah sumber ketenangan bagi jiwa. Inilah yang dikatakan damai sejahtera sejati yang Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 14. Tidak seperti yang dunia berikan. Memang bagi lahiriah sakit seringkali ketika melakukan ini. Hamba Tuhan gembala-gembala. Ketika mulai, Tuhan saya mau taat melaksanakan pengajaran firman yang sistematis. Saya mulai dari nol, tidak apa-apa. Saya lucutkan kebanggaan saya sebagai gembala besar, gereja besar, jemaat banyak. Tapi tidak melaksanakan pengajaran firman yang sistematis. Saya rela mendanggalkan ini. Saya mulai dari nol, Tuhan. Kalau merasa, wah saya belum mampu mengajar karena saya kurang belajar, mulai bertobat, mulai belajar. Tidak lagi menyiapkan khotbah hari Minggu, dikejar hari Sabtu malam. Itu pun cuma sejam setengah, 2 jam. Ini yang seringkali jadi anekdot, realitas.
Begitu ada tugas naik mimbar, baru belajar. Apa yang bisa kita bagi dari atas mimbar? Kalau firman itu tidak merupakan sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita. Ujilah segala sesuatu. Temukan apa yang baik, pegang. Kita tidak pernah memiliki pegangan. Firman itu sebagai pegangan atau perbendaharaan yang baik dalam hidup kita. Ini ya, untuk pemimpin-pemimpin rohani. Maka ketika kita naik mimbar, tidak ada yang bisa kita bagikan di sana. Maka kemudian khotbah kita ngelantur ke sana kemari. Tidak ada sistematika, tidak ada perencanaan, tidak ada target pertumbuhan rohani yang dicanangkan bagi jemaat-jemaat. Ketika saya berbicara di hadapan jemaat seperti ini, saya rindu membawa jemaat ke sana. Mari bangun hidup bersama-sama dengan saya. Saya pun masih belajar, saya pun masih mengejar itu seperti Paulus katakan. Kalau persiapan khotbah cuma dilakukan kalau belajar firman cuma dilakukan ketika besok ada khotbah, ini menjadi bahan bercandaan loh di antara kita. Padahal ini dosa. Kalau ikut pelajaran saya yang hari Sabtu kemarin, dosa. Karena Allah memerintahkan berusahalah, belajarlah dengan giat, dengan rajin. Supaya layak di hadapan Dia, menjadi hamba yang tidak usah malu. Kurang dari itu yang kita lakukan, dosa. Kita tidak pernah pengertian jahat atau dosa yang benar di hadapan Allah. Sehingga kita menyepelekan hal yang seperti ini. Kemudian hidup kita berlangsung dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, 10 tahun, dekade ke dekade. Mengumpulkan dosa dalam ketidakmautawan kita. Karena tidak mau belajar. Waktu saya belajar hermeneutik, saya sekolah teologi dulu, ada satu pesan yang tidak pernah saya lupakan dari guru hermeneutik saya. Dia berkata seperti ini. Untuk khotbah sepanjang 30 sampai 40 menit, persiapan kamu 8 jam. Saya pernah bertanya kepada guru ini, dari mana beliau mendapatkan angka 8 jam ini. Beliau tidak menjelaskan, beliau hanya bilang seperti ini. Praktekkan saja. Cara menafsirkan, cara belajar Alkitab yang benar, yang sudah diajarkan. Setiap kamu mau khotbah, praktekkan saja. Dan dalam praktek kehidupan saya sebagai seorang pendeta, setelah saya mengabdikan hidup saya untuk visi pelayanan pengajaran firman, saya praktekkan benar. Mempersiapkan satu khotbah, kalau kita persiapkan dengan benar, kita praktekkan hermeneutik, cara menafsirkan Alkitab yang sehat, yang benar, itu 7-8 jam habis. Kalau jemaat tidak percaya, boleh tanya istri saya. Bagaimana saya belajar ketika saya mau khotbah? Waktu saya pertama tinggal di Cilengsi ini, salah satu hal yang membuat istri saya heran melihat saya sebagai seorang pendeta adalah ketika istri saya melihat bagaimana saya belajar. Sampai ungkapan pertama yang terlontar dari mulut istri saya dalam ketidakmengertiannya dulu ya, 8 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu. Istri saya sempat berkata, biasa aja Pak. Melihat saya belajar seperti itu. Jadi kalau saya ada tugas khotbah hari Minggu pagi, katakanlah karena kesibukan saya baru bisa mulai belajar jam 10 malam, hari Sabtu malam, maka itu saya belajar tembus sampai pagi. Jadi ketika istri saya bangun pagi hari, jam 4 ya berdoa, siap-siap mau ke gereja, istri saya lihat saya masih belajar. Itu 7-8 jam tuh habis. Tapi kemarin saya menyaksikan video khotbah Paul Washer dalam satu videonya di YouTube. Beliau bersaksi bahwa setelah beliau pun menyadari bahwa menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, tugas utamanya adalah pengajaran firman, maka beliau bersaksi bahwa beliau menghabiskan waktu 1 hari 10 jam belajar Alkitab.
Ini loh yang coba saya praktekkan. Jadi 8 jam yang dinasihatkan oleh guru hermeneutik saya untuk saya lakukan sebelum naik ke mimbar menyampaikan firman, kemudian saya praktekkan menjadi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sekarang jemaat tanya istri saya, apa sih kesibukan saya sehari-hari? Di depan komputer, di hadapan Alkitab, belajar. Supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi ini menjadi satu pegangan milik dalam hidup saya, perbendaharaan dalam hati dan pikiran saya. Sehingga ketika saya naik mimbar seperti ini yang saya bagikan. Bukan hasil mengejar SKS, sistem kebut sejam, karena besok mau khotbah, waduh malamnya. Mau sampai kapan kita memperlakukan firman seperti itu? Ini loh, hati-hati loh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala. Usaha kita di bawah standar yang ditetapkan firman, giat belajar supaya layak di hadapan Allah, menjadi hamba yang tidak usah merasa malu. Kurang dari itu, dosa. Firman yang ditempatkan Allah begitu tinggi posisinya, kita menganggap sesuatu yang pasangkuk, pikulkuk. Mau sampai kapan jadi Kristen yang menghindari memikulkuk? Tidak akan masuk surga. Karena status kita bukan murid Kristus kalau tidak pasangkuk. Kan syarat menjadi murid Yesus katakan 2. Sangkal diri, pikul salib. Hati-hati dengan ajaran-ajaran gereja akhir zaman. Yang mengiming-imingi kita dengan gaya hidup seenaknya, maunya sendiri. Menghindar terus dari pikul kuk ini. Nah, melaksanakan pengajaran firman yang sistematis bagi pemimpin-pemimpin rohani di gereja. Pikul kuk, kita harus belajar lebih. Kita harus menyingkirkan kesenangan-kesenangan kita yang lain. Berhenti main medsos, berhenti nonton TV, berhenti main games, berhenti gosip, berhenti ikut fellowship yang sekedar investasi waktu kita untuk belajar firman. Ingat loh, nasib jemaat yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin rohani itu nggak main-main. Setiap jiwa kan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Gitu ya. Mulai putuskan untuk memikul kuk. Jangan ketika dihadapkan kepada keputusan-keputusan selalu lebih berat kepada yang lahiriah. Sehingga mikul kuknya ini dihindari terus. Memihak kepada Kristusnya itu dihindari terus. Lebih berat. Mulai berani ya. Apalagi kita dalam posisi imam ya. Di gereja pemimpin rohani, dalam keluarga suami-suami, orang tua. Mulai berani mengambil keputusan-keputusan ini. Ini ya yang saya rindukan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Jadi pikul kuk. Miliki kelemah lembutan dan kerendahan hati itu. Dan itulah sumber ketenangan kita. Bukan jumlah dana di rekening kita, bukan karir kita, bukan keadaan usaha dan pekerjaan kita. Ini kita taat kepada perintah Allah. Yang dunia-duniawi, talenta, Tuhan beri berapa dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati kita di hadapan Allah, kita gunakan itu untuk kerajaan Allah, gitu ya. Nah, bahkan kalau kita baca Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 17, kita membaca satu cerita di mana Yesus merendahkan diri di hadapan murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Luar biasa ya, silakan baca Yohanes 13 ayat 12 17. Bagaimana seseorang yang dipanggil rabi, guru oleh murid-muridnya justru memposisikan diri sebagai seorang hamba ya. Pelajari bagaimana posisi rabi saat itu dalam tradisi bangsa Yahudi. Lalu pelajari bagaimana membasuh kaki, rendahnya posisi itu dalam tradisi Yahudi.
Yesus memberikan teladan ketika dia memerintahkan segala sesuatu, dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Dalam satu contoh, dalam satu teladan yang utama, yang sejati, yang murni, yang paling hebat. Jadi ketika dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Teladani dia. Dia contoh terutama kelemah lembutan, kerendahan hati, dan keberanian, kerelaan merendahkan diri di hadapan Bapa tanpa pamrih ya. Itu ayat yang kelima ya. Dan kalau gereja dalam keadaan tidak seperti itu hari-hari ini, kita dipanggil untuk masuk ke dalam pertobatan ya. Tanpa kelemah lembutan, tanpa kerendahan hati, tanpa kerelaan merendahkan diri di hadapan Allah, yang artinya mengakui realitas. Ingat loh, realitas kalau Allah Maha Tinggi itu. Mengakui realitas, tanpa pamrih, termotivasi hanya karena kasih. Kalau itu belum ada dalam kehidupan kita, saatnya kita bertobat. Masuk ke ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada beberapa hal dalam satu ayat ini dan ayat-ayat berikutnya kita akan bahas perungkapannya. Nah di ayat yang ke-6 ini kita bahas dulu tentang ungkapan dalam rupa Allah ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa ini artinya adalah bahwa Yesus adalah sesungguhnya Allah. Ya. Jadi dikatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah ini artinya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Yesus adalah benar-benar Allah. Gitu ya. Kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, Yohanes menuliskan tentang Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kita loncat ke ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus, dan tanpa dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di ayat yang pertama ditegaskan bahwa Yesus yang adalah firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Ya. Segala sesuatu dijadikan Yesus. Tidak ada yang jadi sekarang itu tidak akan ada kalau Yesus tidak menjadikannya. Tentu saja ayat yang ketiga ini menarik ingatan kita kepada Kejadian 1 ayat yang pertama ya. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka oleh ayat yang ketiga Yohanes ini ditegaskan bahwa dialah Sang Maha Pencipta. Kalau Allah adalah Sang Maha Pencipta, Yesus adalah Sang Maha Pencipta. Di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Artinya Yohanes ingin mengatakan dia Allah. Walaupun dalam rupa manusia tetapi dia Allah ya. Nah, lalu kita baca Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang, kepada siapa Yesus berkhotbah memberitakan Injil dan firman. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus memakai Abraham tentu saja. Karena Yesus sedang memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Posisi Abraham dalam kehidupan orang Yahudi kan bapak leluhur mereka. Kepada siapa Allah memberikan janji-janji yang luar biasa. Yesus katakan sebelum Abraham jadi, yang begitu kamu puja-puja, yang begitu kamu bangga-banggakan, kamu membanggakan diri sebagai keturunan Abraham. Nah, Yesus katakan sebelum Abraham jadi, aku telah. Yesus memakai Abraham, tetapi bisa saja Yesus berkata, sebelum Adam jadi, aku telah ada. Yesus mengatakan bahwa akulah Allah. Pada mulanya Allah. Sebelum dia menciptakan apa-apa, hanya ada Allah. Aku di sana, karena aku adalah Allah. Aku yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari aku. Ya. Lalu kita baca ayat berikutnya, Kolose 1 ayat yang ke-15. Rasul Paulus menggambarkan Yesus demikian. Ia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Dia, untuk Yesus. Ayat 17. Ia, Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita sebut ini sebagai keutamaan Kristus. Lebih utama dari segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan di ayat yang ke-16, kalimat terakhir dikatakan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Tuhan. Kalau jemaat mengikuti pelajaran kita tadi malam, apa arti kata Tuhan? Dalam perjanjian lama Adonai, dalam perjanjian baru Kurios, pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Kita panggil Dia Tuhan, Lord. Kita adalah hamba-hambanya. Yang dikatakan di Kolose 1 ayat yang ke-16 ini apa? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Segala sesuatu adalah milik Dia. Pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Saya ingat ketika saya pertama kali memberikan pelajaran tentang arti kata Tuhan, Lord of Hosts. Kalau dalam perjanjian lama ditulis, saya ambil dari kitab Yosua ya waktu itu. Lalu saya terangkan bahwa arti kata Tuhan ini Adonai, Kurios itu pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Artinya apa yang manusia miliki itu tidak ada yang benar-benar milik manusia. Semua milik Yesus. Diri kita, tubuh kita, hidup kita, pekerjaan kita, profesi kita, usaha kita, kekayaan kita, karir kita, kepintaran kita, kedudukan kita, dana yang ada di rekening kita, rumah kita, mobil kita, sebutkan semua. Hal-hal duniawi yang seringkali manusia klaim menjadi miliknya. Milik Yesus. Maka ketika Yesus Kristus nanti datang kali yang kedua, Dia akan klaim semua. Karena memang semua milik Dia. Dan Dia akan menghakimi orang-orang yang memperlakukan semua hal itu sebagai milik manusia. Makanya sekali lagi saya tekankan kepada jemaat, bagaimana sih kita memposisikan hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah yang kita miliki dengan tepat sesuai firman Allah. Maka satu-satunya penjelasan adalah dalam Matius pasal yang ke-25, itu semua talenta. Kita memperlakukan semua itu, apakah untuk kerajaan Allah atau bukan, nanti ketika Sang Tuhan datang kembali, itu akan menjadi hal yang dibawa ke pengadilan, ya, untuk mengadili kita. Hati-hati. Nah, waktu saya mengajarkan tentang makna kata Tuhan ini, ada satu bapak menelpon saya sampai 3 kali menelpon. Kalau saya jumlah itu bisa 4 jam itu 3 kali menelpon. Mengapa dia menelpon? Keberatan. Ketika firman mengatakan bahwa segala yang kita miliki adalah milik Yesus, tapi bapak ini dalam ketidakmengertian, dalam ketidaksetujuan, ketidakmengertiannya terhadap firman, dia masih melakukan hal yang terpuji, dan saya percaya ini karena bimbingan Roh Kudus ya. Jadi dalam ketidakmengertiannya, lalu dari situ dia tidak bisa menerima itu kalau segala yang dia miliki ternyata adalah bukan milik dia. Dia menelpon saya lalu minta dijelaskan. Dia bilang terus terang jujur di telepon itu, Pak Pendeta, saya nggak setuju. Saya membangun usaha ini dari nol, mengorbankan banyak hal, keringat, air mata, segala yang dimiliki untuk mencapai tingkat kemakmuran seperti yang sekarang dia miliki. Lalu ketika dia sudah menggapai semuanya itu, lalu dikatakan oleh firman, mungkin dengan seenaknya firman bilang bahwa itu bukan milik dia. Jadi ini lahiriah kita menentang ya. Jadi dan itu dunia manusiawi saya katakan. Itu normal, semua seperti itu. Saya pun seperti itu. Selama kita masih hidup dalam tubuh daging ini yang sekarang kita hidupi, semua mengalami itu, rasa berat. Makanya ketika Yesus berkata bahwa syarat menjadi muridnya adalah penyangkalan diri dan pikul salib, karena Allah memahami betul naturnya manusia, alaminya manusia.
bahkan sudah percaya sekalipun. Tapi Bapak ini mengambil langkah yang benar. Dia mencari penjelasan lewat saya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jadi sepanjang bisa lah mencapai 4 jam 3 kali dia menelpon. Karena kesibukan dia putuskan. Tapi nanti lanjut ya, saya belum puas Pak Pendeta. Lalu saya terangkan, ini realitas loh. Bahwa sesuatu adalah milik Yesus itu realitas. Saya selalu tekankan ketika saya menyampaikan firman Tuhan bahwa ini realitas. Pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Dan iblis berusaha menyelewengkan pandangan kita dari realitas ini. Ketika kita menganggap segala sesuatu yang kita miliki adalah milik kita. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Itu talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, lewat perbincangan 4 jam ini akhirnya oleh karya Roh Kudus, kuasa firman, Bapak ini disadarkan. Jadi di akhir perbincangan kami, dia masuk ke dalam pertobatannya. Dan dia bersaksi di hari-hari kemudian bahwa dengan memiliki hati lemah lembut, menerima kebenaran itu walaupun berat bagi lahiriah. Merintis usaha dari nol. Orang lain gak ngerti, tahu-tahunya saya sudah sukses. Tapi ketika firman dan Roh Kudus bekerja, dia berkata, ini milik Tuhan. Ini milik Tuhan. Apa yang saya lakukan terhadapnya akan dibawa ke pengadilan. Jadi dibawa ke dalam pertobatan. Jadi ini ya, segala sesuatu milik Allah. Dan Yesus akan klaim apa yang menjadi miliknya ketika dia datang. Dan bagi kita orang-orang percaya, dia akan datang seperti Tuan ya, yang pulang dari berpergian lalu menuntut pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya akan talenta yang dipercayakan kepada kita. Jadi ini dalam rupa Allah, artinya Yesus sesungguhnya Allah. Ya. Maka ketika Allah Bapa mengangkat Yesus menjadi Tuhan, karena dia memang Tuhan. Ya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya mati di atas salib demi karya penebusan bagi umat manusia yang mau percaya kepadanya, dijadikan Tuhan, dijadikan Mesias, diangkat ke posisi yang sangat tinggi, bahkan dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, karena sejak awal memang di sanalah posisi Yesus ya. Jadi di ayat yang ke-6 bagian yang dalam rupa Allah kita sudah paham sekarang. Dia benar-benar Allah ya, dia adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, di dalam dia, dan untuk dia ya. Masih di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, ini sudah kita bahas, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah ya. Sekarang kita akan bahas kesetaraannya dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah di sini artinya dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala pengertian, Yesus sama dengan Allah Bapa. Karena dia adalah Allah ya. Jadi kalau dalam rupa Allah, tadi kita sudah belajar, dia memang Allah, sungguh-sungguh Allah. Maka dalam ungkapan kesetaraan dengan Allah, artinya dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala pengertian, Yesus sama dengan Allah. Karena dia memang Allah Bapa. Allah ya, sama dengan Allah Bapa. Coba kita baca satu ayat, Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi lewat ajaran-ajarannya, lewat berbagai ucapannya dari Yesus, itu bangsa Yahudi menangkap bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah ya. Termasuk ketika Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa di surga adalah Bapaknya, bahwa dia adalah anak Allah. Itu ya. Semua menangkap, bangsa Yahudi menangkap dengan jelas dan tegas bahwa Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya sama dengan Allah, bahwa dirinya adalah Allah. Baca Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Justru karena bangsa Yahudi menangkap dan mengerti bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah lah, itu yang membuat bangsa Yahudi, bangsa Israel khususnya para pemimpin agama mereka
merasa tersinggung, merasa marah kepada Yesus. Karena bagi mereka dengan menyamakan diri dengan Allah, Yesus sedang menghujat Allah ya. Seperti itu ya. Lalu satu ayat lagi, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa ya. Jadi ketika dalam Yohanes pasal 14 ini Yesus kepada murid-muridnya menyampaikan bahwa aku harus pergi ke tempat Bapa, di tempat Bapa banyak tempat tinggal ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Setelah aku menyiapkan tempat bagi kamu, aku akan kembali menjemput engkau ya. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Nah, kemudian Thomas bertanya, tunjukkan jalan ke sana. Lalu Yesus jawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu ada lagi murid Yesus yang berkata, Filipus bertanya, aku ingin melihat Bapa. Ya. Terangkan kepada kami Bapa itu bagaimana. Ya. Buat kami bisa melihat Bapa itu bagaimana. Nah, ini jawaban Yesus ya di ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi ketika Filipus menyatakan bahwa dia tidak mengenal Bapa, dia ingin mengenal Bapa, Yesus jawab seperti ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa ya, dalam kesetaraannya. Dua pribadi yang berbeda tetapi sama-sama Allah. Jadi kalau kamu rindu melihat Bapa sebagai Allah, kamu melihat itu di dalam aku, Yesus katakan. Karena aku setara dengan Bapa, sama-sama Allah. Segala yang Bapa miliki, aku miliki. Itu ya. Jadi kesetaraan dengan Allah itu menyatakan segala hal, segala aspek, segala pengertian Yesus sama dengan Allah. Kemahakuasaan yang dimiliki Allah Bapa dimiliki juga oleh Yesus. Kemahatahuan yang dimiliki Allah Bapa dimiliki juga oleh Yesus. Kemahakasihan Allah Bapa dimiliki juga oleh Yesus ya. Kesempurnaan Allah Bapa, kekudusan Allah Bapa dimiliki juga oleh Yesus. Itu yang disebut dengan kesetaraan dengan Allah ya. Itu artinya kesetaraan dengan Allah. Karena dia memang Allah, karena dia sungguh-sungguh Allah, maka segala yang dimiliki Allah, segala yang ada pada Allah Bapa, Yesus miliki. Itu ya, setara dengan. Lanjut lagi masih di ayat yang ke-6, bagian yang selanjutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Jadi di ayat yang ke-6 ini padat ya, satu ayat saja. Tapi kita dapatkan pengertian yang luar biasa. Yesus adalah Allah ketika dikatakan dalam rupa Allah. Segala yang Allah Bapa miliki dimiliki juga oleh Yesus. Ketika dikatakan setara dengan Allah. Tetapi itu semua kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-6 ini, Yesus tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba tangkap dulu, renungkan dulu realitas luar biasa ini. Kealahannya, kesetaraannya dengan Allah Bapa, Yesus tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya ini, meskipun Kristus memiliki semua hak, semua keistimewaan, semua kehormatan, semua kemuliaan, kealahan yang memang kepunyaannya milik dia, tidak bisa diambil darinya. Siapa yang bisa merebut itu dari Allah? Dia Allah. Tetapi sikapnya terhadap yang dia miliki itu, hal yang luar biasa ini, yang menyatakan kealahannya, sikapnya terhadap itu adalah tidak mempertahankan itu, tetapi oleh kehendaknya sendiri rela melepaskannya untuk sementara waktu. Perhatikan baik-baik ya. Meskipun Kristus memiliki semua hak, keistimewaan, dan kehormatan, kemuliaan, kealahan yang memang kepunyaannya dan tidak bisa diambil darinya, tetapi sikapnya adalah tidak mempertahankan itu, tetapi oleh kehendaknya sendiri rela melepaskannya untuk sementara waktu. Itu ya. Jadi ayat yang ke-6 dari Filipi pasal 2 ini diakhiri dengan itu ya. Bahwa dia Allah, ya. Sungguh-sungguh Allah, ya. Benar-benar Allah, ya. Bahwa apa yang dimiliki Bapa, Allah Bapa dimiliki juga oleh Yesus segala-galanya, iya. Tetapi sekali lagi
demi menebus dosa umat manusia, demi menyediakan jalan bagi manusia yang mau percaya kepadanya untuk masuk ke surga. Yesus tidak menganggap semua itu sebagai hal yang harus dipertahankan ya. Nah, sambungannya ke ayat yang ke-7. Dia tidak menganggap itu harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bahas dulu yang pertama. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri ya. Berangkat dari sikap kelemah lembutan, kerendahan hati, kerelaan tanpa pamrihnya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Maka tindakannya kemudian mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan ya, satu kelemah lembutan hati di hadapan Allah, satu kerendahan hati di hadapan Allah, satu sikap rela merendahkan diri di hadapan Allah tanpa pamrih, kecuali termotivasi oleh kasih semata-mata, itu menuntun kita kepada satu tindakan nyata. Yesus melakukan tindakan nyata dengan mengosongkan dirinya sendiri. Nah, kita harus paham kata mengosongkan dirinya sendiri ini apa artinya. Karena di luar sana banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang salah ya. Nah, mengosongkan dirinya sendiri ini Yesus, yang dilakukan Yesus, bukan, sekali lagi, bukan berarti Yesus melepaskan kealahannya sehingga dia bukan lagi Allah. Bukan. Oh, kalau Yesus mengosongkan dirinya berarti dia bukan Allah lagi. Bukan ya. Jadi mengosongkan dirinya sendiri ini bukan berarti Yesus melepaskan kealahannya sehingga ia bukan Allah lagi. Itu yang pertama, bukan ya. Yang kedua, bukan. Mengosongkan dirinya sendiri bukan berarti Yesus menukar kealahannya dengan kemanusiaan sehingga ia menjadi manusia dan bukan Allah lagi. Itu dua bukannya. Saya ulang, karena di luar sana banyak ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Jadi mengosongkan dirinya sendiri yang dilakukan Yesus ini bukan berarti Yesus melepaskan kealahannya sehingga ia bukan Allah lagi. Mengosongkan dirinya sendiri juga bukan berarti Yesus menukar kealahannya dengan kemanusiaan sehingga ia menjadi manusia dan bukan Allah lagi. Karena ada ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Dia hanya manusia biasa. Ya, dia manusia hebat, superhero. Tapi dia manusia, bukan Allah. Nah, tidak ya. Ketika dikatakan oleh Filipi pas 2 ayat 7 ini Yesus mengosongkan dirinya, bukan berarti dia bukan Allah lagi ya. Nah, pengertian yang benar ini, dia tetap Allah, Yesus tetap Allah, tetapi ia menolak atau mengesampingkan untuk sementara waktu beberapa aspek kealahan yang dimilikinya. Saya ulang sekali lagi ya. Mengosongkan dirinya sendiri di sini berarti Yesus tetap adalah Allah, tetapi Yesus menolak, mengesampingkan untuk sementara waktu beberapa aspek kealahan yang dimilikinya, yaitu ya, untuk menjadi manusia. Maka dalam ungkapan yang sering kita dengar, Yesus dalam wujud manusia itu kita katakan 100% Allah, 100% manusia. Jadi ketika menjadi manusia, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, bukan berarti Yesus tidak lagi Allah ya, dia tetap Allah. Dalam rupa manusia dia tetap Allah. Ya 100% Allah, 100% manusia. Tetapi sebagai Allah, ketika Yesus menjadi manusia, Yesus menolak ya, secara sukarela ya, oleh karena kasih menolak atau mengesampingkan untuk sementara waktu beberapa aspek kealahan yang dimilikinya. Jadi ada atribut-atribut Allah itu ya. Kasih, Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa dan sebagainya. Nah, aspek kealahan atau keilahian ini ketika Yesus mengosongkan dirinya, Yesus dengan sukarela oleh kehendaknya sendiri menolak atau mengesampingkan. Nah, saya kasih satu contoh untuk memperjelas ini. Kalau kita pelajari Matius pasal yang ke-24, eskatologi ya, atau kita kenal sebagai Olivet Discourse atau khotbah di atas Bukit Zaitun ya. Di Matius pasal 24 ayat yang ke-36 dituliskan seperti ini. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi ketika murid-murid bertanya,
kapan kedatangan Yesus yang kedua kali, kapan kiamat terjadi ya, berakhirnya dunia ini ketika Yesus datang ya, atau sering disebut sebagai hari Tuhan. Kapan ini akan terjadi? Nah, Yesus menjawab seperti ini, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, manusia tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak. Ya, anak itu menunjuk kepada dirinya sendiri, diri Yesus. Yesus pun tidak tahu. Yesus katakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Apakah dengan kalimat ini Yesus sedang berbohong? Oh, dia kan Allah Maha Tahu. Kenapa dia kok tidak tahu, mengaku tidak tahu? Ini yang tadi kita pelajari di surat Filipi tadi ya, bahwa ketika Yesus mengosongkan dirinya, Yesus menolak atau mengesampingkan kemahatauannya, sebagian dari kemahatauannya. Dia memilih untuk tidak tahu, biar Bapa saja di surga yang tahu. Itu ya. Jadi ketika Yesus berkata, Yesus tidak tahu, aku tidak tahu, anak Allah tidak tahu. Yesus sedang berkata dia memang tidak tahu, tapi tidak tahunya itu karena dia menolak, mengesampingkan untuk sementara waktu kemahatauannya. Jadi batasi sajalah kemahatauan saya. Biar untuk hal ini hanya Allah Bapa di surga yang tahu. Nangkep ya dari contoh ini, bagaimana ketika Yesus berkata dia mengosongkan dirinya, dia sedang menolak, menyampingkan atribut kealahannya sebagian dalam beberapa aspek untuk sementara waktu itu loh. Yesus merendahkan dirinya luar biasa ya. Nah, sebagai Allah, Yesus memiliki atribut maha tahu ya, atau omniscience. Oleh karena kehendaknya sendiri, Yesus membatasi penggunaan atribut kemahatauannya. Jadi dia tahu, dia sedang merendahkan diri, dia sedang mengorbankan dirinya, dia sedang merelakan dirinya masuk ke dalam kehinaan dalam melaksanakan kehendak Bapa, proyek keselamatan demi umat manusia. Dia tahu, maka dia mengesampingkan sebagian dari keistimewaannya, kemahatauannya. Tapi dia tetap Allah, dia tetap Maha Tahu ya. Ya, dia tidak menunjukkan kemahatauannya kecuali Bapa memerintahkannya. Kalau kita baca Yohanes pasal 4 ayat 34, lalu Yohanes pasal 5 ayat 30, Yohanes pasal 6 ayat 38, kita tahu bagaimana Yesus sepenuhnya tunduk kepada Bapa di surga. Apa yang aku lakukan adalah menuruti kehendak Bapakku. Gitu ya. Jadi ini Yesus menyampingkan sebagian dari, padahal kan Yesus setara dengan Allah Bapa di surga kan, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha tahu. Tapi ketika dia menjalani hidup sebagai manusia demi menggenapi rencana kekal Allah, dia merendahkan diri sedemikian. Dia taat kepada Allah Bapa. Jadi Yesus dalam berbagai kesempatan berkata bahwa apa yang menjadi makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi itu ya, artinya dia mengosongkan diri. Nah, sekali lagi membatasi ya, bukan hilang ya. Jadi kealahannya tidak hilang. Yesus tetap 100% Allah, tetapi oleh kehendaknya sendiri dia membatasi. Nah, soal kemahatauan ini pun dia tetap Maha Tahu, tetapi dia membatasi kemahatauannya karena dia sadar dia sedang merendahkan dirinya. Kalau kita baca Yohanes pasal 2 ayat 25, dikatakan di situ Yesus tahu isi hati manusia. Jadi dia tetap Maha Tahu ya. Lalu kalau kita baca Yohanes 13 ayat 3, dikatakan di sana Yesus tahu rencana Bapa bagi dirinya. Dia tetap Maha Tahu. Karena untuk tahu rencana Bapa kan perlu kemahatauan sebagai Allah. Jadi kemahatauan Yesus tidak hilang ketika dikatakan dia mengosongkan diri. Tetapi dia mengesampingkan, menolak, membatasi kemahatauannya untuk menunjukkan, mempraktekkan bahwa dia sedang merendahkan dirinya ya. Nah, terakhir Yohanes 15 ayat 15 menuliskan seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan perkataan Yesus ini, luar biasa. Jadi kata-kata Yesus kepada muridnya seperti ini. Kamu tidak aku anggap hamba lagi, karena hamba itu nggak tahu yang dikerjakan tuannya. Tapi aku menganggap kamu sahabat karena aku memberitahu kepadamu apa yang aku tahu, gitu ya. Kalau sahabat kan begitu kan, curhat gitu kan. Tapi di kalimat terakhir dikatakan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus katakan kepada murid-muridnya,
yang aku curhatkan kepada kamu, hal-hal yang aku tahu, yang aku beritahukan kepada kamu, karena kamu sudah jadi sahabat, bukan lagi hamba, itu ku dengar dari Bapakku. Lihat ya, jadi Yesus dalam posisi merendahkan diri, sehingga kemahatauannya dibatasi, dia dengan kehendaknya sendiri, dia membatasi kemahatauannya, sehingga dia mengatakan bahwa apa yang dia tahu itu diberitahu oleh Bapa kepadanya. Itu yang dia beritahu kepada murid-muridnya. Anggap ya, Yesus mengosongkan diri, membatasi kemahatauannya. Padahal Yesus kan setara dengan Allah, sejajar dengan Allah. Tapi ketika dia mengosongkan diri, turun sebagai manusia, dia membatasi kemahatauan. Jadi yang dia tahu, dia katakan, aku dapat dari Bapa. Maka ketika hari dan saat kedatangannya yang kedua kali, Yesus katakan, anak tidak tahu, aku tidak tahu, Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nangkep ya? Nah, nanti setelah kebangkitannya, setelah Yesus menyelesaikan tugas menggenapi rencana kekal Allah, maka kealahan Yesus sepenuhnya dikembalikan kepada Yesus. Gitu ya. Jadi mengosongkan diri ini menolak, mengesampingkan, membatasi untuk sementara waktu, sementara dia menjalani kerendahan, kehinaan sebagai manusia sampai mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Baru setelah itu, setelah menyelesaikan tugasnya, kealahan, keilahian Yesus kembali lagi kepadanya sepenuhnya. Maka kalau kita baca Matius pasal 28 ayat 18, setelah kebangkitannya, sebelum memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, Matius menuliskan peristiwa itu dalam Matius 28 ayat 18 seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sudah selesai tugasnya, menggenapi tugasnya dalam rencana kekal Allah, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, telah dikembalikan, dipulihkan, kealahannya telah dikembalikan kepada Yesus secara sempurna. Jadi yang tadi dia menolak, mengenyampingkan, membatasi untuk sementara waktu, setelah dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, bangkit dari mati, dikatakan kepada dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia kembali menjadi Allah sepenuhnya. Nah, tadi kalau dalam Filipi pasal 2 tadi, ayat yang ke-9 itu dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kealahan Yesus dikembalikan dengan sempurna, dengan sepenuhnya ketika dia selesai dengan sempurna menunaikan tugasnya dalam kehendak Bapa, dalam rencana kekal Allah Bapa di sorga. Haleluya.